Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Panja Pengembangan Kelapa Sawit Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum secara virtual guna menyerap masukan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Sawit Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia terkait permasalahan dan gagasan kelapa sawit dan dampak lingkungan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, menuturkan industri perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memberikan sumbangan bagi devisa negara serta menyediakan lapangan kerja yang cukup besar. Deddy menilai dalam perkembangannya kelapa sawit menghadapi beberapa masalah. Padahal menurutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah mengamanahkan ketentuan tentang akses pembiayaan untuk perkebunan. Nah, sejauh mana perkebunan atau petani kelapa sawit memperoleh manfaat, akses pembiayaan, ataupun untuk melakukan permajaan, khususnya pembiayaan yang berasal dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan. Itu anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, menyoroti permasalahan kurangnya pemanfaatan lahan kelapa sawit di hilir. Ia menilai hal itu terjadi karena kurangnya penyeluhan dan koordinasi antar lembaga terkait. Petani itu hanya menjual dalam bentuk TBS yang jumlahnya 42% dari 16,3 juta hektar. TBS itu di dalamnya bisa dijadikan beberapa industri hilir yang bisa mensejahterakan petani-petani rakyat kita. TVR Parlemen melaporkan. Kemajuan teknologi dan banyaknya informasi digital mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI membangun sistem Big Data untuk membantu Dewan menganalisis kebijakan ataupun legislasi dan bisa diakses masyarakat. Sistem ini akan didukung dengan sistem keamanan untuk mencegah penyalahgunaan data. Ditemui usai membuka konsinyering pembangunan roadmap Big Data di Wisma Gria Sabha DPR RI Bogor, Jawa Barat baru-baru ini, Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Palevi mengatakan, mulai tahun 2021, sistem pengelolaan Big Data DPR RI akan dibangun secara bertahap. Data security-nya itu memang salah satunya adalah kita berapa kali punya pengalaman misalnya di hack ya. Kita punya sistem itu ya, mudah-mudahan tidak tembus. Beberapa kali sudah teruji. Yang kedua login dengan password rahasia ya. Kepala Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI Jaka Dwi Winarko mengatakan, dengan sumber daya yang dimiliki, pihaknya akan membantu membuat infrastruktur dan prototipe atau model awal dari Command Center berbasis Big Data DPR yang terdiri atas data internal di sejumlah bagian di Badan Keahlian DPR RI yang akan disempurnakan dan dibuka untuk publik. Jadi prototipe ini akan bermanfaat ketika kita membuat yang namanya Big Data tadi. Karena kebetulan kan proyek besar kita kan itu. Dan sekarang kita di Pusat Teknologi Informasi, sekarang lagi kita memang ada proses pelelangan untuk pekerjaan itu. Dari Jawa Barat, Ayu dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Anwar Hafid, meminta pemerintah daerah segera membuat aturan turunan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat guna membatasi mobilitas masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Anwar Hafid mengatakan, aturan turunan ini dibutuhkan untuk merinci aturan induk dari pemerintah pusat, khususnya terkait sanksi yang lebih tegas. Harapannya dapat menjadikan kebijakan PPKM darurat di setiap daerah berjalan dengan baik dengan sanksi yang lebih meningkat. Pemerintah daerah harus diberi jaminan oleh pemerintah pusat untuk mengambil diskresi misalnya. Kalau di daerahnya itu benar-benar zona merah, maka kepala daerah bisa membuat sebuah keputusan kepala daerah atau peraturan daerah misalnya untuk melakukan upaya-upaya bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran ini. Tapi kebanyakan hari ini kepala daerah juga ragu-ragu. Jangan sampai mereka mengambil diskresi justru menjadi persoalan hukum di kemudian hari.
Anwar meminta pemerintah lebih tegas dalam menindak dan tidak hanya melakukan pembatasan dengan aturannya yang belum jelas. Untuk itu, Anwar mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus berkoordinasi agar PPKM darurat bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sebetulnya pemerintah harus lebih tegas karena tidak ada jalan lain memutus rantai ini kecuali adalah salah satunya bagaimana kerumunan itu tidak terjadi, interaksi itu dikurangi sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Saat ini dari 124 kabupaten kota yang masuk wilayah PPKM darurat, baru 74 daerah yang sudah membuat aturan turunan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6 DPR RI terkait BLT UMKM perlu dilanjutkan setelah jeda berikut. Komisi 6 DPR RI mendorong program BLT untuk UMKM dan koperasi di tahun anggaran 2022 dilanjutkan sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya mengatakan peningkatan angka pengangguran akibat pandemi COVID-19 harus disikapi. Salah satunya dengan pemberian BLT untuk UMKM dan koperasi sehingga bisa mendorong minat wirausaha masyarakat. Meski begitu, sistem Big Data penerima BLT UMKM harus diperbaiki agar bantuan tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas. Kebijakan pemerintah KUR itu bisa sampai 20 triliun, yang mana juga 100 juta tanpa agunan. Ini akan sangat menarik, sangat menggairahkan lagi. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta usaha ultra mikro juga menjadi prioritas penerima BLT. Anggaran untuk Kemenkop dan UKM terutama BLT UMKM perlu ditingkatkan di tahun 2022 karena anggaran saat ini masih kurang untuk menggerakkan koperasi dan UMKM. Tetapi ada juga ultra mikro yang mereka modalnya hanya 250.000, bahkan cuma 200.000, usaha cireng modalnya hanya 200.000. Ini jangan dianggap enteng, karena ini juga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran 3,6 triliun rupiah untuk tambahan BLT UMKM yang akan disalurkan pada Juli hingga September 2021 dengan besaran bantuan 1,2 juta rupiah per penerima. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Di masa penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali serta beberapa daerah di luarnya, anggota Komisi 4 DPR RI berharap sektor pertanian tetap terjaga untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Rizky Aprilia mengungkapkan penerapan PPKM darurat tentu memiliki dampak kepada para petani sehingga sektor hilir dari hasil-hasil pertanian harus tetap berjalan untuk menjaga nilai tukar petani. Selain itu, masyarakat tetap membutuhkan konsumsi makanan, buah, dan sayur untuk memenuhi asupan gizi sehari-hari. Nah, makanya itu kita harus memastikan bahwa betul-betul di pasar eksis nggak sih, ini cabai harganya seberapa sih, berapa yang diproduksi oleh petani, berapa yang dijual di pasar, kan kita belum bisa meng-cross-check itu secara fix. Tapi apakah ada pengaruhnya terkait dengan PPKM Mikro, itu udah pasti. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia menilai, pemerintah juga sedang fokus melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas di sektor pertanian dan perikanan tetap berjalan baik. Penerapan kebijakan PPKM darurat di luar Pulau Jawa dan Bali diharapkan mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian dan perikanan secara komprehensif. Masyarakatnya dinamis ya, tapi kalau yang betul-betul di luar Jawa Bali ini, itu mereka majority hidupnya memang masih bergantung dengan sektor pertanian dan sektor perikanan yang harus kita pertimbangkan juga. Selama PPKM darurat di Jawa Bali, Kementan menggencarkan penjualan dan distribusi pangan secara online. Pasar Mitra Tani atau Toko Tani Indonesia Center di wilayah Jawa Bali diberikan fasilitas gratis ongkos kirim untuk belanja online.
Alfat dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan, DPR RI akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan obat terapi COVID-19. Melalui koordinasi ini diharapkan bisa memperlancar produksi dan distribusi obat di tengah tingginya angka kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Usai menerima audiensi gabungan perusahaan farmasi di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan ada beberapa titik koordinasi yang harus diselesaikan untuk mengatasi ketersediaan harga dan distribusi obat-obatan, terutama untuk penyembuhan COVID-19. DPR RI akan menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada kepada Kementerian Kesehatan dan penegak hukum agar kelangkaan obat segera teratasi. Peran aktif dari JP Farmasi untuk menanggulangi permasalahan obat ini. Tetapi ada beberapa kendala-kendala yang akan kami coba komunikasikan kepada pihak pemerintah, terutama Menteri Kesehatan dan aparat penegak hukum. Sementara itu, Sekjen GP Farmasi Andreas Bayu mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memenuhi ketersediaan dan kebutuhan obat masyarakat. Meski begitu, GP Farmasi meminta kebijaksanaan masyarakat untuk tidak panik dalam membeli obat atau panic buying, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan obat, serta suplai obat bisa tetap berjalan baik. Berkoordinasi mulai dari jalur produsen, distributor, sampai retail, kami berupaya dan komit untuk bisa memenuhi kebutuhan obat masyarakat. Tolong, hanya yang memang membutuhkan. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET terhadap 11 obat terapi COVID-19, baik di apotik, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI menekankan perencanaan program-program infrastruktur harus memiliki ukuran atau standar keberhasilan dan sasaran agar infrastruktur tidak sia-sia atau terbengkalai ketika sudah selesai. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan ada beberapa infrastruktur yang sudah selesai namun belum bisa dimanfaatkan. Hal ini disebabkan kurangnya sarana pendukung. Kedepannya fungsi pengawasan DPR harus lebih diperkuat agar program-program pemerintah seperti infrastruktur bisa terkawal dengan baik dan sinkron dengan program di kementerian lain. Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita bisa berdebat habis soal ini. Nah sekarang kan kita nggak bisa masuk, kita hanya bicara sampai di fungsi dan program. Misal program rumah susun dialokasikan sekian bangunan. Soal lokus itu ada pada pemerintah. Karena lokus menyangkut soal perencanaan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mencontohkan fasilitas transportasi seperti pelabuhan yang sudah selesai dibangun, namun belum bisa dimanfaatkan. Pasalnya, akses menuju fasilitas tersebut belum ada. Hal seperti ini terjadi akibat perencanaan pembangunan yang kurang matang. Yang belum berfungsi sampai hari ini, karena jalan akses tadi. Kemudian lokasi yang tidak cukup strategis, kemudian lokasi yang tidak pas. Contoh misalnya pelabuhan itu sulit untuk diakses oleh jalan, ya. Karena kondisi alamnya di luar dari tanah yang belum dibebaskan. Komisi 5 DPR RI meminta pelibatan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP untuk mengawal proyek infrastruktur dari hulu atau perencanaan agar tidak ada pengulangan rencana program yang tidak jelas. Nur Fuad dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong adanya platform perikanan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs Point 14. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ihsan Firdaus mengatakan, platform perikanan diperlukan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan para nelayan, baik produktivitas maupun pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan. Kebijakan terhadap ekosistem laut harus mengutamakan peningkatan kawasan konservasi perairan dan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Polisi-polisi yang diberikan kepada masyarakat perikanan dan kelautan ini itu betul-betul dijalankan dengan baik.
tarik ulur terkait dengan sustainability, terkait dengan apakah kelestarian plus dengan kepentingan kesejahteraan itu tidak perlu menjadi lagi perdebatan yang panjang. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, melalui webinar dan peluncuran program Platform Perikanan Nasional ini sebagai cara mensosialisasikan peran DPR pada masyarakat mengenai berbagai literasi dan arah kebijakan negara maritim dalam pengembangan potensi sumber daya laut Indonesia. Salah satu acuan bagi publik untuk tahu, bagi pelaku bisnis, bagi akademisi, bagi mahasiswa, bagi publik umum untuk tahu tentang berbagai hal tentang perikanan, tentang kelautan Indonesia. SDGs Poin 14 berisi tentang menjaga ekosistem laut dengan target umumnya mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ajib dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.